Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov telah memperingatkan Turki dan negara-negara lain untuk tidak terlibat dalam memicu militerisme Ukraina. Pernyataan Lavrov datang di tengah kekhawatiran Moskow bahwa Kiev mungkin bersiap untuk melancarkan serangan baru di Donbas. Kami sangat menyarankan semua negara yang bertanggung jawab yang berhubungan dengan kami, di antaranya Turki, agar mereka menganalisis situasi. Pernyataan militeristik yang tidak pernah berakhir oleh rezim di Ukraina. Kami memperingatkan mereka agar tidak memberi makan sentimen militeristik ini, ucap Lavrov dalam sebuah pernyataan seperti dilansir Sputnik pada Selasa 13 April 2021. Lavrov mengenang bahwa pada tahun 2014 dorongan serupa dari luar negeri mendorong elemen elit Ukraina untuk melakukan kudeta inkonstitusional, di mana jelasnya setelah itu otoritas baru di Ukraina melakukan agresi terhadap rakyat mereka sendiri. Orang-orang Donbas katanya tidak menyerang siapapun di seluruh Ukraina, tetapi hanya diminta untuk dibiarkan sendiri untuk mencari tahu apa yang terjadi setelah neo-Nazi merebut kekuasaan di Ukraina dan segera mulai bertindak melawan hak-hak masyarakat berbahasa Rusia di negara mereka sendiri. Rusia juga memperingatkan Turki untuk berhenti memasok senjata ke Ukraina karena adanya peningkatan ketegangan di perbatasan kedua negara. Peringatan itu datang dengan latar belakang Turki mengirimkan drone tempur yang kontraknya telah ditandatangani Ukraina pada 2019. Setengah lusin telah dikirim menurut laporan media. Lavrov juga mengkritik pengerahan kapal perang Amerika ke Laut Hitam dengan mengatakan pertanyaannya masih belum terjawab tentang apa yang diinginkan Joe Biden di sana, ribuan kilometer jauhnya dari wilayahnya sendiri. Sementara itu, di tengah konflik 7 tahun laporan pergerakan pasukan Rusia menuju perbatasan Ukraina baru-baru ini menimbulkan kekhawatiran internasional. Uni Eropa mengatakan mengikuti pergerakan pasukan Rusia di dekat perbatasan Ukraina dan di semenanjung Crimea dengan sangat prihatin. Uni Eropa meminta pihak berwenang Rusia untuk menahan diri dari setiap langkah yang akan menyebabkan ketegangan lebih lanjut, kata juru bicara Kepala Urusan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell. Eskalasi konflik yang baru tidak dapat diterima dari sudut pandang Uni Eropa. Josep Borrell juga meminta Rusia untuk meningkatkan upaya penerapan rencana perdamaian 2015. Uni Eropa menyambut baik upaya yang dilakukan oleh Ukraina dan presidennya Volodymyr Zelensky dalam hal ini. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky belum dapat berbicara dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk membahas konflik yang meningkat di timur Ukraina meskipun mengajukan permintaan untuk melakukannya, kata juru bicara Zelensky. Yulia Mendel, juru bicara Zelensky, mengatakan kepada Reuters bahwa pemimpin Ukraina sejauh ini telah mencoba dan gagal berbicara dengan Putin tentang masalah tersebut. Namun, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan dia belum melihat permintaan seperti itu untuk pembicaraan dalam beberapa hari terakhir dan tidak tahu ada yang dibuat baru-baru ini. Ketika ditanya apakah Putin ingin mengatakan sesuatu kepada Zelensky, Peskov mengatakan dia berharap apa yang disebutnya kebijaksanaan politik akan berlaku di Ukraina ketika harus menurunkan dan menghindari potensi perang. Mendel mengatakan Rusia telah mengumpulkan lebih dari 40.000 tentara di perbatasan timur Ukraina dan lebih dari 40.000 tentara di Crimea. Angka tersebut lebih tinggi dari yang sebelumnya diungkapkan oleh Kepala Angkatan Bersenjata Ukraina kepada parlemen pada bulan Maret. Zelensky telah berbicara tentang perlunya NATO untuk mengakui Ukraina, langkah yang ditentang oleh Rusia dengan alasan masalah keamanannya sendiri. Dalam beberapa pekan terakhir, pertempuran semakin intensif antara tentara Ukraina dan separatis pro-Rusia yang mengendalikan dua wilayah di timur negara itu, meningkatkan kekhawatiran akan eskalasi besar dalam konflik yang telah berlangsung lama. Sejak 2014, konflik di timur Ukraina telah merenggut lebih dari 13.000 jiwa dan membuat banyak orang mengungsi. Sementara negosiasi untuk kesepakatan perdamaian yang langgeng terhenti. Crimea masih diakui sebagai bagian dari Ukraina oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Ukraina berjanji suatu hari akan memenangkannya kembali.